A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Anom, Ibu Arisatul Umami SPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo II, Ibu Susiati SPD. Yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan 11 selaku narasumber diseminasi disiplin positif. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri Kalirejo 3, SD Negeri Sidomulyo II, serta SD Negeri Tanjung Anom yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 4 SD Negeri Tanjung Anom dalam acara diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan acara yang ketiga doa. Kemudian acara yang keempat sambutan. Acara yang kelima acara inti. Acara yang keenam lain-lain, dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suci Aini Afi Aktur SPD. Kepada Ibu Suci Aini Afi Aktur SPD disilakan. Hadirin disilakan untuk berdiri. Wow.
Kepada Ibu Wadiati Istiana SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak dan menengadahkan tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah acara diseminasi program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat, dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ada untuk memperoleh ridho-Mu, maka berikanlah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu kami mohon, bantulah kami supaya acara ini bisa berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mematikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau sebaik-baiknya pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua, ya Allah. Maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Berkahi hidup kami, ya Allah. Selamatkanlah kami, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga doa yang telah kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Manuk kepada Ibu Afisatul Umami SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo 2, yang saya hormati Bapak beserta ibu-ibu guru dari 3 sekolah SD Negeri Sidoarjo 2, SD Negeri Kalirejo 3, serta SD Negeri Tanjung Anom. Yang saya hormati ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini yang cerah ini kita dapat bertemu kembali bermuajahah dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 11, yang mana hari ini diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 bekerja sama dengan komunitas belajar SD Negeri Tanjung Anom, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, atau singkatannya SDN Tangsel. Ya. Boten Tangerang Selatan, Tanjung Anom, Salaman. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah, mari kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini program guru penggerak akan melakukan aksi nyatanya, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana kebetulan saya juga menjadi peserta calon guru penggerak angkatan 11. Saya baru belajar di sini tentang disiplin positif. Ternyata memang sangat manfaat sekali diterapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Mungkin di sekolah Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan tentang budaya positif, Bapak Ibu. Akan tetapi di sini nanti sangat menarik sekali setelah kita mengetahui apa itu disiplin positif yang sebenarnya, dan ternyata bagaimana cara kita menangani anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah ketika mereka ada suatu masalah, ada suatu kasus. Kita bisa melalui materi ini kita belajar bersama tentang bagaimana cara-cara menangani kasus-kasus tersebut. Ternyata selama ini saya sendiri, saya sudah salah, saya sudah keliru tentang cara menangani anak-anak kita di sekolah. Nanti hari ini, hari yang baik ini, mari kita belajar bersama tentang diseminasi budaya positif, dan semoga nanti bisa diterapkan di sekolah kita semuanya. Semoga kita bisa menyerap ilmu pada hari ini dengan sebaik-baiknya, mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf dalam menyambut panjenengan hari ini banyak kekurangan di sana sini, dari segi tempat, dari segi hidangan, ataupun dari segi kesopanan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, mohon dimaafkan di Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu hari ini mengikuti kegiatan dengan senang hati, bahagia, sehingga tidak berat hati ketika mengikuti kegiatan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat
Terima kasih. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pemaparan materi selanjutnya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas serta restitusi 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Ibu Arisatul Umami SPD dari SD Negeri Tanjung Manom selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Arisatul Umami SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah, saya mengikuti yang di depan pada kesempatan siang hari ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 mendapat tugas melaksanakan aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif. Untuk materi yang akan saya sampaikan ada 2. Yang pertama tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan juga restitusi 5 posisi kontrol. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, semangat. Sebelumnya saya perkenalkan, mungkin Bapak Ibu belum kenal ya dengan yang ganteng di sebelah kiri saya itu Bapak Yusuf Kurniawan. Beliau ya, Bapak Yusuf Kurniawan MPD, beliau sebagai Bapak fasilitator saya. Dan sebelah kanan adalah Bapak David Hermawan SPD, beliau sebagai pengajar praktik saya. Dan Bapak Yusuf itu aslinya dari Banyumas, Ngapak ya. Yang sebelah kanan dekat hanya dari Kalisari, dekat dengan kita ya, dekat Tanjung Anom. Terima kasih. Kemudian untuk supaya tidak ngantuk ya, Bapak Ibu kita ice breaking dulu. Boleh berdiri Bapak Ibu? Ya, boleh berdiri dulu. Gampang ya, kita hanya akan menghitung 1 sampai 6 saja. Silakan berdiri di samping meja Bapak Ibu ya. Nah, gampang nih menghitung 1 sampai 6. Bisa Ibu? Bisa. Kita coba dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bagus, semua bisa menghitung. Sekarang kita menghitungnya pakai tangan kiri, pakai gerakan tangan kiri. Tangan kirinya perhatikan, 1 ke atas, 2 ke bawah, 3 ke atas, 4 ke bawah, 5 ke atas, 6 ke bawah. Hanya naik turun saja. Siap? Siap, bisa nggih. Ayo kita mulai menghitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kiri saja ya Bu Aziza. Belum sama tangan kanan. Sekarang tangan kanannya. Cara bergeraknya beda dengan tangan kiri tadi. Kalau yang tangan kanan atas, depan, bawah ya. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bisa Bapak Ibu? Gampang sekali. Nah sekarang kita mulai menghitungnya dengan gerakan tangan kiri saja. Ya bisa ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang gerak menghitung dengan gerakan tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ya? Ingat ya gerakannya tangan kiri dan kanan. Sekarang menghitungnya dengan tangan kanan dan tangan kiri.
Siap. Saya menghitung, Bapak Ibu melakukan gerakan. Siap. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau gitu pelan-pelan saja menghitungnya. 1 dulu. 1, 2. Satu turun begitu. Ingat tangan kiri atas bawah. Tangan kanan atas depan bawah. Siap. Konsentrasi. Itu baru 2 ya. 3, 4. Ke atas. 4 atas tapi di bawah. 5. Yang kiri di atas, yang kanan di depan. 6 di bawah semua. Oke, jadi 1 di atas semua, yang berbeda hitungan kedua dan kelima. 2 dan 5 beda ya. Konsentrasi. Yuk, berhitung dengan gerakan tangan kanan dan kiri ya, bersamaan. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira bisa tidak? Bisa tidak seperti robot gitu ya. Ternyata sulit juga ya mensinkronkan otak kanan dengan otak kiri. Mau dicoba lagi ya? Kok penasaran ya? Kita coba lagi. Ya, pelan saja. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu Ziza pinter sekali. Tentang SKC. Siapa yang sudah hafal ya di depan boleh ya. Mbak Suci kok kenapa nggak diterus tadi ya? Ini kan senang pinter mestian. Ternyata menghitung susah ya kalau dengan gerakan. Sekali lagi, siap. Berhitung mulai. 1. Cepat, saya yang mengagak ya. Panjenengan melakukan gerakan biar tidak begitu cepat ya. Ya. 1, 2. Bu, yang beri mana tangan dia depannya Pak. Kalau dicontoh bunyinya 2, ayo. Betul, ya masih betul semua kecuali 3. Ya, betul semua. 4. Betul. 5. Nah, ini yang membingungkan. Ya, betul semua. 6. Ya, betul. Sambil mikir ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi senam bau-bauan sudah ya. Terima kasih, sudah tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan materi yang pertama, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, saya punya pertanyaan sebagai pemanasan untuk Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Siapa ini di sini yang guru kelas 2? Oh iya, Bu Aziza ya. Di SD Tanjung Anom di sini ya, Bu Aziza. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni.
kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira Ibu Guru jika sebagai Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan? Saya tanyakan kenapa Anda ini paksaannya memaksa Pak Ambar, katanya anaknya, kenapa kamu kok minta paksa kepada Mbak Ambar, Mas Doni? Oke, jadi Bu Aziza menanyakan kepada Doni, kenapa kamu minta bekalnya teman-teman? Oh, bagus, tepuk tangan. Berarti langsung Bu Aziza bagus ini, bagus, tidak langsung marah ya. Doni, kenapa kamu ambil makannya teman-teman? Tidak, tetapi ditanya dulu alasannya apa. Nah, kira-kira alasan Doni apa mengambil makanan teman-teman? belum sarapan. Oh, belum sarapan, bisa jadi di rumah tadi pagi tidak makan ya. Jadi lapar, pengen makan punya temannya. Apalagi alasannya yang lain? Kepingin, ya ingin menyicipi makanan temannya. Karena mungkin ibunya Doni membawakan makanan tidak sesuai dengan keinginannya. Sudah bosan telur dadar terus setiap hari ya, mungkin bosan ya. Jadi ya ini dari merujuk situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar dalam konteks penegakan disiplin positif. Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni. Ya bagus sekali Bu Sejat, tadi sudah mencari tahu alasannya Doni agar apa mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi Doni melakukan hal itu karena Doni ingin berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Jadi untuk membangun budaya positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasarnya murid kita ya. Dan lalu 5 kebutuhan dasar manusia ini diantaranya yaitu jadi setiap anak itu melakukan suatu hal itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Kita sebagai guru itu semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 ini ya Bapak Ibu. Coba apa saja ya Bapak Ibu? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah ya kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Ini berada di tengah ya. Semua kebutuhan yang paling pokok ini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Siapa yang tidak butuh kasih sayang coba? Semuanya membutuhkan ya. Butuh rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang terakhir, penguasaan atau power ya. Power. Selanjutnya, apa itu kebutuhan bertahan hidup atau survival? Bersifat fisiologis. Misalnya apa? Kesehatan, rumah, makanan. Kalau kita sakit tentu kita akan periksa ke dokter supaya kita cepat sembuh, bisa bekerja lagi ya. Nah itu untuk apa? Bekerja itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, bertahan hidup. Berjualan apa namanya, jualan beras juga itu merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup ya. Punya rumah juga
fisiologis, juga dilihat dari biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup juga ini ya. Karena kalau kita tidak ada generasi penerus ya tentu saja akan punah ya, generasi manusia akan punah kalau seandainya tidak ada kebutuhan biologis. Juga psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Aman di sini misalnya di rumah, kok ada kebakaran, aman boten? Tidak ya, boten aman. Kebanjiran aman tidak? Tidak. Kita akan berusaha memenuhi biar tidak kebakaran. Bagaimana? Kita harus hati-hati menggunakan peralatan listrik dan sebagainya. Bagaimana agar tidak kebanjiran? Ya sampah-sampahnya yang misalnya rumah kita dekat dengan selokan yang dibersihkan dan sebagainya. Yang kedua, ini tadi kasus yang tadi Doni ya. Apabila jawaban Doni ketika mengambil temannya makan temannya itu dia menjawab lapar karena orang tuanya tidak membawakan makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Setiap orang pasti punya teman, punya rekan kerja, punya keluarga. Nah, ini yang disebut kebutuhan kasih sayang, rasa dicintai oleh ayah ibu kita, diterima oleh teman-teman kita, itu merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, tadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Misalnya Doni ini ya, Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya itu karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Mungkin tadi Doni itu sendirian ya, terus dia iseng sama temannya, makanan temannya diambil. Berarti Doni itu sedang ingin mencari perhatiannya. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Doni adalah kebutuhannya kasih sayang, ya rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Ya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kompetensinya, terampilnya, prestasinya diakui, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui, dihormati ya. Contohnya ketika murid kita di sekolah sudah diberi tugas, tetapi guru tidak memberikan apresiasi, ketika tugasnya tidak dibuka atau tidak ditanyakan sama sekali gimana perasaannya anak kita. Oh, kecewa ya. Wah, sudah susah-susah mengerjakan tugas di rumah tapi kok tidak ditanyakan sama bu guru. Wah, besok lagi aku nggak mau mengerjakan tugas. Seperti itu kira-kira ya. Jadi penguasaan, ingin merasa dihargai, prestasinya ingin diakui.
Begitu nggih Bapak Ibu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ada nggak di kelas Bapak Ibu yang anaknya suka mengatur atau ini loh, ada tidak? Ya, berjiwa. Nah itulah anak yang seperti itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan, pengakuan atas kemampuan itu. Nah, jadi kita mengerti saja ya, kita harus mengerti perilaku murid-murid kita. Nah, tadi dalam kasus Doni tadi, jika Doni menjawab, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, kalau teman-temannya takut, wah, kayak ikut digawa aku, wah, kayak nurut kalau aku, berarti dia Doni sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu memperoleh penguasaan. Oke. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ada tidak kriteria anak seperti ini di kelas bawah itu? Ada. Biasanya orangnya aktif ya, dan rasa ingin tahunya tinggi ya, bebas. Misalnya bosan dengan pelajaran itu saja, dia akan berperilaku lain, misalnya mengganggu temannya, misalnya keluar kelas. Nah, itu sebetulnya anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini mungkin semuanya butuh ya kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa dengan bermain, tertawa, membayangkan hidup yang nikmat, makan makanan enak, lezat ya, itu senang. Makan kira-kira senang tidak Bapak Ibu? Senang. Rekreasi senang tidak? Senang. Ya. Nah, ayo kapan-kapan kita rekreasi. Menurut belajar, bayangkan kalau misalnya kita itu hidup tanpa kenikmatan, betapa menyedihkan. Menurut belajar, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi yang tinggi, contohnya ada anjing, lumba-lumba, primata, dan sebagainya, itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda ya. Manusia juga butuh bermain, butuh refreshing ya. Butuh apa yang membuat kita menjadi merasa senang. Cukup tertawa-tertawa, bercerita dengan teman-teman, itu juga kita sudah merasa senang. Setuju ya Bapak Ibu? Kemudian anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bercanda, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu ya, anak-anak ini ya. Anak-anak bertingkah laku buruk, misalnya memecahkan kaca atau gelas yang ada di rumah. Ternyata anaknya baru bisa berjalan, malah kelihatan lucu ya. Apalagi usia anak-anak SD ya, di sini tingkat bermainnya sangat tinggi, konsentrasinya sangat tinggi. Mereka suka mengerjakan hal-hal yang disenangi. Bahkan ketika pembelajaran di kelas, mereka suka bermain ya. Jadi kita harus memaklumi, kita harus mengerti kepada anak-anak didik kita
Kenapa mereka di kelas bisa bermain? Kenapa mereka mengganggu temannya? Kita harus selidiki dulu kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi. Gitu. Lalu kasus Doni tadi, jika Doni menjawab melakukannya karena iseng, ingin melihat ekspresi wajah teman-temannya. Kalau kesal kan cemberut ya. Mungkin ada temannya yang dari tadi diam saja, terus diusirin sama Doni, terus mukanya jadi lucu, jadi cemberut. Nah, ini Doni merasa senang melihat temannya cemberut, melihat temannya marah kepadanya kalau digoda ya. Ternyata Doni sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Sekarang ada satu cerita nih Bapak Ibu, coba diperhatikan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jadi sebutkan, Bapak Ibu hanya menyebutkan salah satu dari 5 kebutuhan dasar tadi. Apa saja tadi yang nomor 1? Kebutuhan bertahan hidup 1. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Nama bebas itu. Kesenangan. Oke, kesenangan. Yang terakhir, penguasaan. Ya, oke. Ternyata masih konsentrasi semuanya. Oh ya, sekarang saya beri soal. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersemangat sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Melihat teman sepi, ya di kelas itu sepi. Jadi siapa itu namanya Dinda bernyanyi-nyanyi sambil mengerjakan tugas biar rame. Apa ya? Tadi ada yang menjawab kebebasan. Kebebasan tuh merdeka. Kebebasan atau kesenangan. Oke. Kita lihat jawabannya. Kesenangan. Oh iya, tadi kan masih ada doorpress ya. Yang kedua kita beri doorpress. Siap. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jadi penampilan. Berarti ingin diperhatikan. Kira-kira apa ya? Oh, yang menjawab siapa? Zong. Nanti lanjut tunjuk jari dulu. Betul nggak ya? Ya betul semua 100. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kebebasan. Ini siapa yang menjawab? Tunjuk jari. Mbak Isti, Bu Isti, kebebasan. Betul tidak? Kita cek. Ya betul. Tepuk tangan Bu Isti. Lanjutnya, aku sepi, gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti malu ya si Dinda itu. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi, yang tidak dipenuhi oleh Dinda?
gambarnya tidak rapi. Coba ada lagi. Perhatian. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita cek jawabannya. Nah, di sini Dinda kan ingin dihargai karena prestasi, ingin dihargai gambarku walaupun tidak rapi. Sebetulnya Bu Guru harusnya memberi apresiasi. Bagus, apapun hasilnya Dinda, kita tetap memberikan prestasi, apresiasi. Jangan malah ditunjukkan ke teman-temannya, ini loh gambarnya Dinda kurang bersih, kurang bagus. Nah, itu berarti penguasaannya tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya sudah habis. Bila Anda berada pada posisi Ibu Rani, ini satu lagi pertanyaan ya, dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhannya terpenuhi? Bebas siapa yang ingin menjawab? Nah, Bunia, silakan. Yang pertama, minta maaf kepada Rani. Kemudian yang kedua, memberi penguatan kepada Rani untuk tetap percaya diri dengan kemampuannya. Kemudian memberikan solusi kalau dia pengen nyanyi besok, kalau pas di jam istirahat atau jam pelajaran seni musik seperti itu. Oke, sip. Ya, tepuk tangan untuk Bu Nia mendapatkan progres dong ya. Terima kasih ya, tadi ya. Ketika tidak bersenandung, maka Bu siapa? Bu Rani akan memberikan nasihat kepada Dinda. Ketika Bu Guru tidak menyapanya, besoknya Bu Guru akan ya memuji Dinda. Apapun yang Dinda kenakan, apapun yang Dinda prestasi hari itu, kita puji ya, seperti Ibu puji ya. Ketika Dinda alasannya bosan, biasanya itu saja, maka apa upayanya Bu Guru? Oke, biar nggak bosan. Kemudian belajarnya dengan metode yang berbeda supaya anak tidak bosan. Kemudian kalau ternyata gambarnya tidak rapi malah dipamerkan ke teman-temannya, bagaimana sebaiknya Bu Dinda tetap memuji hasil karya Dinda seperti apapun itu hasilnya. Oke, tepuk tangan lagi buat Ria, terima kasih. Nah, sekarang saya ulas sedikit tentang dunia berkualitas. Tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang Bapak Ibu inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu, dan membuat Bapak Ibu merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ini merupakan dunia berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentu sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila Bu Guru membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Sekarang spontan ya, dijawab saja dunia berkualitas saya. Nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga. Oke, ternyata keluarga. Ya, keluarga. Siapa lagi? Anak ya, masuk keluarga. Oke, keluarga. Nomor 2, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam
Apalagi Pak Tingkong mungkin Jujur sehat. apa sih? Halo? Jujur namanya ini. Ya. Amin. Bismillah. Kalau Pak Tingkong saya tahu pasti isi hati Pak Tingkong mesti akan menjawab kesehatan. Oh, dan itu tetap sami, baik kejujuran, walaupun dari sakit jujur. Tetap berusaha apa? Oke, sip kejujuran. Ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter sifat apa yang paling inginkan pada diri Anda? Karakter apa yang Anda paling diinginkan? Ramah, ya. Humble. Humble. Humble itu banyak teman ya, humble banyak teman ya. Suka bergaul ya. Oke. Yang keempat, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Apa pernah mencapai apa? Mungkin waktu kuliah pernah cum laude. Belum banyak goal yang dicapai. Ketika apa? Pak Tingkong? Oh, belum banyak yang dicapai sadar. Ketika sesuatu yang diinginkan tercapai. Ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya apa, Bu? Contohnya. Contohnya apa? Ketika melihat orang tua kita tersenyum karena kita. Wah, ternyata membahagiakan orang tua ya, membahagiakan orang tua. Tadi Bu Ziza wis lulus PPG. Amin. Proses ya, semoga lolos ya Pak Tingkong, Bu Ziza. Lanjut, nomor 5. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Sebenarnya dengan dados guru sebetulnya ingin pekerjaan yang lain apa mboten? Nggih pinginnya kan kado Jack Ma nggih Bu nggih. Businessman. Apalah gaya. Businessman. Tapi apalah daya. Rezekinya di Tanjung Nganom. Ya, semua yang kita capai kita syukuri ya. Amin ya. Nomor berapa? 6. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Belum? Ada yang jawab belum? Saya belum. Keluarga. Berkeluarga. Setelah sekian banyak mengarungi pulau-pulau bahtera cinta, ternyata di titik siapa? Mbak Wanti lah. Ya, ini apa jangan dengan keluarga tak tangglem. Keluarga kan. Target menikah 24, ternyata 23 sudah menikah ya alhamdulillah. Ya. 7. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna. Tadi hampir sama ya. Tapi ini yang bermakna itu apa? Bisa mencintai dan dicintai. Wow, ternyata kebutuhan dasarnya nomor berapa? Sudah terpenuhi dan sudah menghasilkan berapa? 5. Wow, keren sekali ya. Terima kasih. Karena sesi berikutnya masih materi saya, kita sela-sela ice breaking lagi. Oke siap? Siap. Nah kalau ini Bapak Ibu sambil duduk tidak apa-apa. Clue-nya atau kata kuncinya adalah katakan apa yang saya katakan atau tebaklah apa yang saya katakan. Kata kuncinya adalah ini sapi, yang ini kambing, kalau yang ini kerbau. Jadi jenengan Bapak Ibu hanya menjawab sapi atau kambing atau kerbau. Sulit atau mudah? Saya mengatakan dengan menebak, oke? Ya. Ini Sapi. yang ini Kambing. kalau yang ini Kerbau. sekarang lihat saya ya, lihat saya. Mungkin itu
Bisa dilanjutkan biar nggak nyontek. Oh iya, pakai next. Suara juga. Oke. Siap ya? Boleh lihat saya boleh? Katakan apa yang saya katakan. Ini. Yang ini. Oke. Ini. Yang ini. Kalau yang ini. Yang ini. Ini. Kambing. Sapi. Katakan apa yang saya katakan. Yang ini. Kambing. Ya, bisa bingung. Kalau yang ini. Kerbau. Oke, ini. Sapi. Yang ini. Kambing. Kalau yang ini. Kalau yang ini. Kerbau. Yang ini. Kambing. Yang ini loh. Yang ini. Yang ini. Yang ini apa? Yang ini. Kambing. Betul. Ini. Sapi. Oke. Berarti masih konsentrasi semua. Bukan melihat yang saya tunjuk, tapi yang saya katakan. Yang ini. Kambing. Kalau yang ini. Kerbau. Ini. Sapi. Oke, konsentrasinya masih bagus. Lanjut lagi yang kedua, 5 yang kedua, restitusi 5 posisi kontrol. Kalau saya suka memberi pertanyaan ya. Anto dan Tisa dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, wali kelas 5. Ya. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Anto menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Bila Anda sebagai Ibu Dewi, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Anto dan Tisa? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi anak tersebut? Boleh berdiskusi dengan rekan. Kira-kira pertama. Anto dan Tisa dipertemukan. Oke, bagus. Kita catat yang pertama, mempertemukan Anto dan Tisa. Oke. Terus yang berikutnya, Klarifikasi. mengklarifikasi. Oke. Pengalaman pribadi kok. Pribadi apa? Menurut yang ketiga Mediasi bu. mediasi. Mediasi menanyakan kepada Anto alasannya kenapa menjadi. Tidaknya dulu, Bu. Iya. Menanyakannya benar apa tidaknya dulu. Menanyakan betul tidak kamu menjelek-jelekan Tisa di media sosial. Oh, klarifikasi tadi ya. Kemudian solusinya apa? Kalau betul seandainya solusinya, Ya, alasan Anto. alasannya apa? Ya, ternyata mungkin gabut. Oh, ternyata cinta ditolak. Oh, dari tadi di WA nggak dibalas-balas ya. Ya. No problem. Lanjut. Nah, ini restitusi adalah saya pindah di sini ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
tidak nyamanan, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Selanjutnya, melalui riset ya berdasarkan teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama apa? Sebagai penghukum. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak menjadi penghukum untuk muridnya? Ya. Kenapa Ayi tidak mengerjakan PR? Berdiri. Itu penghukum ya. Ya, pembuat merasa bersalah, memelas ya. Kamu tahu nggak sih dari kemarin Bu Guru sudah menjelaskan panjang lebar dan capek, kok kamu malah tidak mengerjakan tugas? Memelas ini membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, mungkin banyak ya Bapak Ibu guru yang di sisi sukanya berposisi sebagai teman dengan muridnya supaya kelihatan disenangi murid-muridnya ya. Pernah ya? Ya, teman dengan muridnya memposisikan sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi ada 5. 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nanti ada soal ya Bapak Ibu diingat-ingat. Lanjut video, kita perhatikan video berikut ini. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu Nah, kira-kira posisi sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Ya, lanjut. lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Nah, ini posisi sebagai apa? Yang kedua, membuat merasa bersalah karena ada kata-kata. Coba ingat Bapak Ibu di rumah tadi ya. Ya, jadi merasa anak itu kecewa dengan dirinya sendiri ya, merasa bersalah. Lanjut. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, ini aku. Posisi sebagai teman. Tadi karena bu gurunya bilang tos dulu dong, kita kan teman. Terus anaknya menjawab, wah berarti lain kali kalau berbuat salah nggak apa-apa dong ya. Itu. Lanjut. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat,
Kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ya. Posisi sebagai pemantau karena tadi sudah mencatat selama 3 kali. Terus apalagi tadi ya mencatat 3 kali, terus mendapat sanksi. Siswa itu sudah hafal, pasti diberi sanksi gitu ya. Lanjut. Saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke, yang terakhir posisi sebagai manajer ya. Tadi menanyakan guru menanyakan kepada siswa apa alasannya, kira-kira sudah berapa membantu ibunya, dan menyampaikan kepada muridnya kira-kira ada solusi enggak, ada solusi tidak untuk permasalahan yang dihadapi oleh siswa tadi. Kita lihat lagi ada kasus lain siswa datang terlambat. Naren, sini kamu. Ini siapa ini? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Tidak diberi Sudah berapa waktu kali terlambat? untuk menjelaskan ya, langsung Kamu beli lapangan memarahi. basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Keliling lapangan basket ya, karena terlambat jadi penghukum ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya Suaminya sudah lebih halus ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posesi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tahu monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu tadi sudah melihat 5 adegan ya. Kira-kira posisi mana yang paling ideal, yang paling baik untuk Bapak Ibu dalam menangani manajer? Apa? Manajer ya, iya posisi manajer. Lanjut. Penghukum tadi ya, sebagai penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata ya, fisik itu bisa berupa fisik ya, hukuman fisik, disuruh lari, disuruh maju ke depan dan sebagainya. Nah, kalau penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu.
Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ketika anak tidak bisa, kira-kira pernah kayak menjadi penghukum? Pernah, saya juga pernah ya. Ya, Bapak Ibu pasti pernah ya. Mungkin karena saking kesalnya dengan murid ya, jadi tidak sabar ya. Mengatakan kamu selalu yang terakhir, kok paling keri diri mesti enggak kok keri diri nopo gitu. Ya, jadi di posisi penghukum itu guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak ya. Dampaknya apa? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Misalnya dalam mata pelajaran matematika, anak itu nggak mengerjakannya paling terakhir, bu gurunya, kamu kok nggak selesai sih? Dari kemarin kok mengerjakannya paling terakhir terus. Berarti anak itu akan semakin tidak menyukai pelajaran matematika. Selanjutnya, yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut, akan berusaha menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau merendahkan diri. Kata-katanya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Ya, jadi murid akan merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Suaranya lembut ya, membuat merasa bersalah, tetapi menyalahkan siswa, menyudutkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru merasa menderita, sehingga siswa ini berdampak merasa bersalah, merasa rendah diri dan menarik diri. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, bahkan dia akan berperilaku akrab dengan murid ya. Posisi teman itu bisa berakibat negatif atau positif ternyata ya. Kata-katanya biasanya seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo gitu. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini mengingatkan bahwa Bapak dulu pernah membantu anak tersebut ya. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan tugasnya. Anak ini akan merasa senang karena dibantu oleh gurunya, jadi tidak dimarahi ya. Dan posisinya di sini guru itu dekat dengan siswa gitu. Tetapi hal negatifnya ya, hal negatifnya itu suatu saat guru jika guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Ternyata murid itu merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha ya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Misalnya ada guru yang berlaku sebagai teman, Pak Kirton misalnya, sorenya sebagai teman. Ketika tidak bersama Pak Kirton jam olahraga, murid itu akan tidak suka karena sukanya sama Pak Kirton misalnya seperti itu. Guru lain tidak memposisikan dirinya sebagai teman, ya, jadi anak tersebut menjadi tidak suka ya. Guru bersikap ramah, cenderung bersendau-guyon dengan anaknya, menghangatkan suasana. Tetapi dampaknya murid bergantung pada guru tersebut dan membuat siswa tidak mandiri dan akan mengulangi kesalahannya lagi karena tadi sudah dimaafkan ya sudah, sekarang absen, sekarang tugasnya ibu bantu, maka lain kali akan berusaha untuk berarti nggak apa-apa kalau saya berbuat salah gitu. Yang keempat, memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, jadi mengingatkan peraturannya, sanksi
konsekuensinya apa. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Misalnya guru akan berkata seperti ini, akan mengingatkan peraturan. Peraturannya apa di kelas kita? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, pernah nggak Bapak itu seperti itu mengingatkan? Kemarin kan kita sudah membuat peraturan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu disuruh apa gitu ya? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas itu sebagai pemantau. Murid ini tidak akan takut ya, murid ini akan takut hanya karena adanya peraturan, takut kepada gurunya yang akan memberi sanksi gitu. Seorang pemantau mengandalkan perhitungan catatan, ya data, bukti ya, menggunakan stiker. Siapa yang bisa jawab? Nanti guru beri stiker nih, beri bintang nih. Nah, anak itu akan berpikir, wah nanti aku pasti dapat bintang nih kalau menjawab. Oke. Pemantau nada bicaranya datar, idealnya berhasil memantau saat siswa diberi sanksi. Dampak menghitung hadiah yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak mandiri sepenuhnya. Yang terakhir, manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi seorang manajer boleh kadang-kadang berposisi sebagai teman, tetapi nanti diakhiri sebagai manajer. Biasanya akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita kembalikan ke siswa, bagaimana solusi dari tindakannya itu. Selanjutnya, manajer suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Guru hanya memberi pancingan pertanyaan kepada siswa supaya siswa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dampaknya murid akan menjadi mandiri dan akan memecahkan masalahnya sendiri. Oke ya. Nah, sekarang ada kuis Bapak Ibu. Pada tabel berikut istilah kolom siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan itu. Kalau ini maksudnya gini, Bapak Ibu cukup menjawab saja 5 posisi kontrol tadi ya. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, manajer, memantau. Oke. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira apa? Membuat merasa bersalah. Ya, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi saya. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, kamu tidak akan mendapatkan bintang. Tahu. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepadamu buat merasa bersalah? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum, apa rencana untuk menyelesaikan ini? Oke, karena waktu sudah habis, sebetulnya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ini nanti diterapkan sendiri di sekolah masing-masing ya. Bagaimana mempraktekkan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru.
siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai apa? Manajer. Nanti diterapkan di sekolahnya masing-masing. Siap Bapak Ibu ya? Ya, ya, kita berusaha belajar bersama-sama. Nah, demikian tadi. Terima kasih dari saya. Cukup sekian dan semoga selalu salam dan bahagia sesuai dengan kata-katanya. Semoga Bapak Ibu selalu bahagia. Ada pantun tidak mau kalah dengan Bu Puji ya. Cakep. Ibu Puji pergi mengaji. Pulang-pulang membawa bingkisan. Saya akhiri presentasi hari ini. Cukup sekian, semoga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Arisatul Umami SPD atas presentasinya. Sangat bermanfaat sekali bagi kita. Semua materi sudah diserap dengan sangat jelas ya Bapak Ibu. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Tapi sebelum kita tutup acara ini, apabila saya selaku pembawa acara dalam membawakan acara pada hari ini banyak kekurangan, mohon keikhlasan serta ketulusan Bapak Ibu untuk memberikan maaf kepada saya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.